Pemirsa, tahukah Anda, setiap kita semua orang yang hidup di dunia ini sudah disediakan dua rumah di akhirat. Satu di surga dan satu di neraka. Lalu siapa yang menempati rumah di surga itu jika seseorang karena tidak beriman itu masuk neraka? Sebaliknya, jika seseorang beriman lalu masuk surga, siapa yang menempati rumahnya di neraka? Dalam konteks ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun di antara kamu kecuali memiliki dua rumah, satu di surga dan satu di neraka. Apabila seorang durhaka meninggal dan masuk neraka, maka yang masuk ke surga mewarisi rumah penghuni neraka itu. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 10. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Quran Surah Ar-Rahman ayat 46. Dua surga seperti apa? Dua surga itu dijelaskan secara detail dalam Surah Ar-Rahman. Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Di dalam keduanya ada dua mata air yang mengalir. Terdapat juga segala macam buah-buahan yang berpasangan. Penghuninya bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum para penghuni-penghuni yang akan menjadi suami-suami mereka. Dan tidak pula disentuh oleh jin. Seolah-olah bidadari itu permata yakut dan marjan. Selain dua surga itu, ada lagi dua surga yang kelihatan hijau tua warnanya. Ada dua mata air yang memancar dan macam-macam buah-buahan, kurma serta delima. Penghuninya bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Muqatil rahimahullah menjelaskan, kedua surga itu adalah surga Aden dan surga Naim. Inilah dua surga yang dijanjikan dalam surah Ar-Rahman. Lalu, siapa yang bisa mendapatkan dua surga itu? Berdasarkan surah Ar-Rahman, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, siapa yang takut pada makom Rabbnya kelak pada hari kiamat, sehingga ia menahan hawa nafsu, tidak melampaui batas, tidak mementingkan urusan dunia, tahu bahwa mengejar akhirat itu lebih baik dan akhirat itu kekal, menjalankan kewajiban pada Allah dan menjauhi larangan Allah, maka orang seperti itu pada hari kiamat akan dikaruniai dua surga. Satu, surga sebagai balasan menunaikan ketaatan, dan satu surga sebagai balasan tidak melakukan maksiat. Mengapa harus dua surga? Apakah satu surga tidak cukup? Imam Al-Qurtubi berkata, surga yang diberikan itu berjumlah dua, agar kebahagiaan hamba tersebut berlipat ganda dengan berpindah-pindah dari satu surga ke surga lainnya. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua surga yang bejana dan semua yang ada di dalamnya terbuat dari perak, dan dua surga yang bejana dan semua yang ada di dalamnya terbuat dari emas. Dan jarak antara suatu kaum dan kesempatan mereka melihat Rabb-nya hanyalah selapis selendang kebesaran pada wajahnya di surga Aden. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa kembali lagi bersama kami Harmanis. Saya Hanan, saya Manan, Dan saya Ihsan. Masya Allah. Seperti yang kita lihat tayangan tadi, ternyata kita sudah disediakan rumah di surga dan rumah di neraka. Mudah-mudahan ya Allah kita nggak masuk neraka. Amin. Mudah-mudahan kita semua nih masuk ke dalam surga. Amin. Karena nikmat di surga itu ya Allah nggak bisa dibayangin. Betul. Kalaupun di dunia ini bisa kita bayangin, nanti di surga bakal berlipat-lipat lagi. Nah, betul banget. Tahu nggak? Kemarin si Jupri lagi bagi-bagi sembako, masa pakai dipoto-foto segala? Norak banget sih. Ya Allah, Nora kenapa San? Kan cuma di foto, cuma di upload. Jangan nuduh pamer gitu, nggak boleh. Iya, coba aja ngeliat tuh di Instagramnya si Jupri, di @jupri_setia. Banyak tuh fotonya. Gue yakin tuh amalnya nggak bakal diterima. Ya Allah San, kamu jangan gitu. Mulut kamu itu udah kayak netizen julid gitu ya. Suka banget ngomentarin hidup orang. Orang nggak punya foto berbagi di media sosialnya dibilang pelit. Giliran upload foto lagi berbagi, lagi nyantunin, dibilang pamer amal. Gini ya San ya, ukuran pamer atau enggaknya seseorang ketika beramal itu hanya dia, orang tersebut, dan Allah saja yang tahu. Ingat nih, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Bisa jadi tuh Jupri upload foto seperti itu niatnya untuk mengajak orang, menyemangati orang untuk semangat berbagi. Tapi update status jangan berlebihan juga. Nah, aku pernah lihat tuh orang bikin status kebangetan. Kita nggak usah nyebutin nama orangnya ya, nggak usah. Inisialnya sebut saja Firman. Inisial itu inisial F. Oh gitu ya? Firman nama orang. Iya, contoh lah. Inisial F. Iya, dia bikin status berlebihan. Lagi azan nih. Sudah azan guys, siap-siap sholat ya. Ajak orang gitu ya. Nggak berapa lama lagi bikin status. Wah, Masya Allah, suara imamnya bagus. Terakhir bikin status lagi. Lagi sujud nih. Ya Allah. Itu mah nggak boleh kelewatan. Yang mana boleh? Iya, yang ada nih ya kalau lagi sujud, update status yang ada sholatnya batal, nggak sah. Iya, iyalah. Nah itu ciri-ciri orang yang pengen dipuji makhluk. Dikit-dikit posting, dikit-dikit update status. Nah ingat tuh San, sebanyak apapun kamu mengubah status Instagram, nggak bakal mengubah status kamu di KTP yang belum menikah, alias jomblo. Dan aduh, jomblo itu hidupnya free. Prihatin ya masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Ya Allah, malah jadi curhat. Ya udah, gini pemirsa, setelah ini bakal ada tayangan tausiah dari Ustadz Asad Latif tentang sifat yang menghancurkan amal. Yuk sama-sama kita saksikan.